Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 340 harus membiarkannya tinggal bersamaku suatu malam. Aku memberitahumu, jangan berhenti, Jiang Yan, jangan katakan bahwa kualifikasi untuk tinggal di rumah sakit rusak, itu adalah kualifikasi saat ini untuk belajar. Menteri Qi, Anda tidak perlu mengancam suami saya dengan kualifikasi untuk tinggal di rumah sakit, masalah besarnya adalah saya akan berhenti dari pekerjaan ini. Sebelum Qi Souyi selesai berbicara, Jiang Yan memotongnya dengan dingin. Qi Souyi menelan ludahnya dan menelan paruh kedua kalimat secara tiba-tiba, menatap Jiang Yan dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Wanita ini menjadi terlalu cepat. Baru saja dia mau minum alkohol hanya untuk memenuhi syarat untuk tinggal di rumah sakit. Sekarang dia hanya mengancam Lin Yu dengan beberapa kata, jadi dia berhenti dari pekerjaannya. Itu benar, bekerja di hati Jiang Yan itu penting, tapi itu jauh dari 1/10 dari suaminya. Setelah mengalami peringatan palsu hampir kehilangan Lin Yu, dia sekarang tidak dapat mentolerir orang lain mengatakan tidak kepada suaminya. Ancaman bahkan lebih buruk. Ketua Qiu, kan? Bagaimana dengan itu? Apakah anggur huaxia kita enak? Lin Yu menuangkan beberapa botol anggur putih ke dalamnya, dan Presiden Qiu pingsan sepenuhnya, tergeletak di atas meja tanpa bergerak, seolah mati. Kamu, jika Presiden Qiu memiliki sejarah panjang dan 2 kekurangan, kamu harus menunggu untuk masuk penjara. Qi Souyi menjadi pucat karena ketakutan, dan menunjuk ke arah Lin Yu dengan mengancam. Jangan khawatir, dia hanya mabuk dan nyawanya tidak dalam bahaya. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh bahwa meskipun Qiu Zaizong tidak akan mengancam nyawa, borok dan mabuk di mulutnya sudah cukup untuk dia derita selama beberapa hari. Kemudian Lin Yu menepuk wajah Qiu Zaizong, menoleh dan tersenyum pada Qi Souyi. Ketika dia bangun dan memberitahunya, saya akan menemukan seseorang untuk bersulang di masa depan untuk memiliki ingatan yang lebih lama. Anggur huaxia tidak begitu bagus. Setelah berbicara, dia berjalan ke Jiang Yan dengan satu tangan. Jiang Yan dengan cepat meraih lengannya dan berjalan keluar bersamanya. Jiang Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut di dalam hatinya. Untungnya, dia bersikeras memanggil Lin Yu dan yang lainnya di sini untuk makan malam. Jika tidak, mereka akan dibawa pergi secara paksa oleh kelompok itu, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan, Anda sangat tampan. Dou Xingyi memandang Lin Yu dengan kagum. Dia bisa melihat semua yang telah dilakukan Lin Yu sekarang. Dia terlalu laki-laki. Mengapa kita tidak makan di restoran lain? Ye Qingmei menyarankan dengan hati-hati, takut orang Korea akan membalas. Oke, Lin Yu mengangguk, mengetahui bahwa itu sangat berisik sehingga mereka tidak bisa makan lagi, jadi setelah check out, mereka mengeluarkannya. Jiang Yan, kamu tidak akan menggunakannya di rumah sakit besok, kamu telah dikeluarkan. Pada saat ini, Qi Souyi melihat bahwa mereka akan pergi, dan segera dikejar, menunjuk ke punggung Jiang Yan dan berteriak. Lin Yu dengan keras berbalik dan menatapnya dengan dingin. Qi Souyi terkejut, dan segera mundur. Saudari Yan, aku tidak akan pergi jika aku tidak pergi. Klinik medis kita sendiri terlalu sibuk. Lin Yu tersenyum sambil memegangi pinggang Jiang Yan. Ya, saya kebetulan kekurangan bos wanita yang mengumpulkan uang. Ye Qingmei juga sangat setuju, menutupi mulutnya dan mengangguk, lalu meraih tangan Jiang Yan. Faktanya, Lin Yu juga dengan tulus berharap Jiang Yan akan berhenti dari pekerjaannya karena dia tidak ingin dia terlalu lelah. Jiang Yan sekarang bisa menjadi seorang wanita kecil kaya yang tidak harus pergi bekerja. Dia makan dan minum setiap hari, membeli barang, merawat kecantikan, dan hidup dengan cerdas. Dengan sumber keuangan Lin Yu saat ini, apalagi membesarkan Jiang Yan,
bahkan jika ada lebih dari 3, 4, 5, 6. Itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi begitu ini terjadi, dia akan memiliki uang dan nyawanya mungkin hilang. Dia selalu merasa bahwa kompromi Jiang Yan malam itu adalah untuk mengujinya sama sekali, dan dia tidak tertipu. Dalam hatinya, selama dia bisa memeluk Jiang Yan untuk tidur setiap hari, dia akan puas. Tentu saja, yang terbaik adalah memiliki Ye Qingmei yang lain. Lin Yu mengajak Jiang Yan dan yang lainnya untuk makan hotpot, lalu pergi ke KTV, menyanyikan lagu untuk waktu yang lama, dan pulang sampai dini hari. Setelah Lin Yu keluar dari hotel, Qi Souyi segera meminta rekan-rekannya dan yang lainnya untuk membantu mengirim Qiu Zaizong ke rumah sakit pertama Universitas Beijing. Qi Souyi tinggal bersamanya sepanjang malam, dan dia merasa sedih di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, Qiu Zaizong secara pribadi mengalami tingkat layanan medis di rumah sakit mereka. Keesokan harinya, Qiu Zaizong bangun, tidak nyaman terjaga. Dia hanya merasa kepalanya pusing. Saat membuka matanya, langit berputar-putar, dan perutnya tidak nyaman seperti dipelintir dengan obeng. Rasanya juga perih. Ketua Qiu, kamu sudah bangun. Qi Souyi berkata sambil tersenyum. Qiu menoleh dan menatap Qi Souyi untuk waktu yang lama sebelum mengenalinya. Kemudian dia teringat apa yang terjadi tadi malam, dan dia sangat marah dan berkata dengan marah, rumah sakitmu. Perlakukan saja tamu seperti ini. Ups yoyo. Begitu dia berbicara, dia menyadari bahwa daging di mulutnya ditusuk oleh Lin Yu dengan sebotol anggur tadi malam, dan semuanya pecah. Sekarang mulutnya penuh bisul, dan sakit ketika dia berbicara dengan keras. Bukan seseorang dari rumah sakit kami yang memukulmu, kata Qi Souyi tanpa daya sambil tersenyum. Itu bukan milikmu, jadi wajah macam apa itu selalu. Qiu Zaizong sangat marah dan sangat berhati-hati saat berbicara. Ini, aku memecatnya tadi malam. Qi Souyi buru-buru melaporkan. Pengusiran. Apakah boleh mengusir? Saya ingin polisi menangkap sepasang anjing dan pria ini. Qiu Zaizong merasa gatal karena kebencian. Jangan heboh, ini ada botol gantung. Qi Souyi senang, aku sudah memberitahu polisi, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit curiga, ini terlalu tidak efisien. Faktanya, dia tidak tahu bahwa panggilannya telah sampai ke cabang Sicheng. Direktur Liu Menghui telah menyapa orang-orang di bawah, jadi ketika semua orang mendengar bahwa itu tentang Hui Sengtang He Jiarong, mereka bahkan tidak memperhatikan. Jangan khawatir, begitu polisi datang ke pintu, kedua anjing dan pria ini harus datang dan memohon belas kasihan. Qi Souyi berkata sambil tersenyum. Aku ingin Yan itu tinggal bersamaku selama 1 malam, kalau tidak aku tidak akan pernah menyerah. Qiu Zaizong menyipitkan matanya, meskipun dia sangat tidak nyaman saat ini, tetapi ketika dia memikirkan wajah tanpa cacat dan sosok sempurna Jiang Yan, dia masih gatal, dan dia ingin mengikat backhand Jiang Yan dan melepas pakaiannya. Dia melakukannya. Menemani, harus menemani. Ini adalah berkahnya bahwa dia menemani Anda. Qi Souyi mengangguk berulang kali, menyanjung, Ketua Qiu, lalu lihat investasi kami. Kamu masih memiliki wajah untuk berbicara denganku tentang investasi. Sudah kubilang, aku harus mempertimbangkan investasi dengan hati-hati sekarang. Qiu Zaizong dengan marah berkata. Wajah Qi Souyi datar, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dan hatinya sangat pahit, He Jiarong, yang membunuh 1000 pedang, benar-benar membunuhnya kali ini. Old Qi, apakah kamu mencariku? Pada saat ini, Kepala Departemen Personalia tiba-tiba masuk dan bertanya pada Qi Souyi. Oh, apa? Jiang Yan yang datang untuk belajar dari rumah sakit rakyat Qinghai di bidang penyakit dalam diresepkan oleh saya. Ingatlah untuk membuat catatan di sisi Anda. Kata Qi Souyi dengan tenang. Ah, kenapa? Tanya Kepala Seksi Personalia. Kenapa?
Qisoi berkata dengan marah, lihat siapa yang berbohong di sini. Presiden Qiyu yang akan menginvestasikan 100 juta yuan di rumah sakit kita. Dia disiksa oleh suami Jiang Yan. Oh, tidak apa-apa, aku tahu. Kepala bagian personalia mengangguk dengan cepat dan melangkah keluar dengan hati-hati. Menteri Qi ini terkait dengan wakil presiden yang bertanggung jawab atas logistik, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Baik. Saat sinar matahari pertama masuk di pagi hari, Jiang Yan perlahan membuka matanya dan menggerakkan badannya dengan malas. Karena tidak harus pergi kerja hari ini, dia bisa tidur sebentar di tempat tidur. Biasanya dia bangun jam 6.30 untuk mandi. Dandan. Jiang Yan melihat wajah tidur Lin Yu dengan senyum lembut, lalu mencubitnya dengan tangan, dan berteriak, malas babi, bangun. Lin Yu meliriknya dengan mata mengantuk dan samar-samar membuka matanya, lalu berguling dan menekannya, tangannya mulai menjadi tidak jujur. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Jiang Yan dengan cepat mengulurkan tangan dan mendorongnya. Brengsek. Lin Yu membenamkan lehernya dan menarik napas dalam-dalam. Bah, tidak tahu malu. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi memerah setelah bereaksi terhadap kata-kata Lin Yu. Seolah merasa aneh dengan tubuh Lin Yu, Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup, mengambil nafas cepat, dan dengan cepat berkata, bukankah kamu bergumam tentang memanggil Li Qianjue tadi malam, mengatakan kamu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya? Oh, ya, saya lupa jika saya tidak mengatakannya. Lin Yu tiba-tiba teringat, ya, saya harus menjelaskan kepada Li Qianhui tentang apa yang terjadi tadi malam. Jika saya merusak hubungan kerjasama antara Li Group dan Yunchang Group karena diri saya sendiri, maka tanggung jawab dengan sendirinya akan ditanggung sendiri. Jika Anda perlu menghitung kerugian, biarkan Li Qianjue mengurangi bagiannya dari saham. Bagaimanapun, saham ini diperoleh tanpa biaya, bahkan jika semuanya dikurangi, Lin Yu tidak merasa tertekan. Bum bum bum. Pada saat itu, ada ketukan di pintu di luar kantor Mao Yian, dekan rumah sakit pertama Universitas Beijing. Mao Yian sedang melihat dokumen itu, tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata, masuk. Kemudian pintu dibuka, wakil presidensi dengan hati-hati menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata sambil tersenyum, Din, apakah kamu sibuk? Ada apa? Apakah ada sejarah lama? Mao Yian menyuruhnya masuk. Tidak apa-apa, saya hanya ingin berdiskusi dengan Anda tentang jumlah dokter yang datang ke rumah sakit kita untuk tinggal di rumah sakit. Wakil presidensi tidak tahu mengapa, dan senyumnya penuh sanjungan. Mao Yian mengangkat alisnya dengan curiga, dan tersenyum, mereka telah berada di sini kurang dari setengah tahun. Terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Memang masih terlalu dini, tapi saya kira sudah hampir setengah tahun. Padahal, level pembelajaran para dokter ini bisa mencerminkan level yang sama, jadi boleh saja untuk bernegosiasi terlebih dahulu, kata wakil presidensi sambil tersenyum. Laosi, apakah Anda punya seseorang untuk direkomendasikan? Sejauh yang saya tahu, tidak ada kerabat dalam kelompok belajar dokter ini, kan? Mao Yian sepertinya melihat melalui pikiran wakil presidensi dan bertanya dengan curiga. Tidak, bahkan jika ada, aku tidak bisa membiarkan mereka melewati pintu belakang. Wakil dekansi berkata sambil tersenyum, Din, sebenarnya, untuk memberitahumu, orang yang aku rekomendasikan kali ini adalah Jiang Yan. Jiang Yan. Mao Yian sedikit terkejut, kenapa? Itu saja. Din Mao, Jiang Yan ini, saya telah menyelidikinya, dia sangat cakap, dan sangat bertanggung jawab, sangat menjanjikan di antara dokter muda. Oke, Laosi, jangan main-main denganku. Aku tahu Jiang Yan sangat cakap, tapi kamu tidak punya kerabat dengannya tanpa alasan. Kenapa kamu merekomendasikan dia untuk melakukannya? Bicaralah tentang topiknya. Mao Yian memotongnya secara langsung. Hei, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Din Mao.
Wakil dekan Si memindahkan bangku dan duduk di meja Mao Yian, dan berkata dengan datar, katakan padaku, aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Cintaku, He Jiarong. Tolong He Jiarong, apa yang bisa kamu minta darinya? Mao Yian sedikit terkejut, mungkinkah Anda akan mempelajari teknik jarum rahasia? Tidak, saya pada usia ini, bagaimana saya bisa belajar? Untuk memberitahu Anda, masalah ini terkait dengan kehormatan rumah sakit, dan Anda pasti akan mendukungnya. Wakil Presiden Si tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.